3 tahun lalu, rasanya masih seperti kemarin. Aku berdiri di pelaminan, menggenggam erat tangan Aji. Aku yakin, di hadapanku ada lelaki yang akan menua bersamaku. Kami akan membangun istana kecil, rumah, tawa, masa depan. Dan kami benar-benar membangunnya. Sebuah hunian 2 lantai di lingkungan yang tenang. Damai. Rapi. Rumah itu berdiri dari keringatku sebagai manajer di perusahaan multinasional. Aku tak pernah memperhitungkan siapa menyumbang berapa. Cinta, bagiku, tak pakai kalkulator. Aji sedang merintis usaha. Tugasku, menopang, mendukung, menjadi sandaran. Itu yang kupegang. Lalu setahun terakhir, pilar yang kukira kokoh mulai retak. Surga kecil itu pelan-pelan mendingin. Aji berubah. Dulu ia memelukku saat aku pulang. Kini punggungnya yang menyapa. Matanya lebih sering menatap televisi. Bibirnya memilih diam. Ia kerap pulang larut. Alasannya klasik. Rapat. Ketemu klien. Reuni teman lama. Awalnya aku percaya. Aku menyiapkan air hangat. Memijat bahunya. Mendengar keluhan tentang bisnis yang sebentar lagi lepas landas. Aku berusaha jadi istri yang tahu diri, yang tak banyak tanya. Namun ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Wangi asing di kemejanya. Parfum wanita yang manis menusuk, bukan melati milikku. Setiap kutanya, jawabannya itu-itu saja. Aroma rekan bisnis. Kebawa dari mal. Udara toko parfum. Aku mencoba menelan. Kucoba hayati, mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku capek. Mungkin pikiranku kemana-mana. Untung aku tak sendirian. Ada Sinta, adikku. Sudah setahun ia tinggal bersama kami. Kantornya dekat rumah, jadi numpang dulu, begitu katanya. Hadirnya menyejukkan. Saat aku terisak karena Aji pulang pagi tanpa kabar, Sinta membuat teh hangat. Ia memelukku, menepuk punggungku, berbisik, "Sabar ya, Mbak. Mungkin Mas Aji lagi banyak pikiran." Ia bilang, laki-laki kalau stres suka aneh. Jangan diambil hati. Aku percaya. Ia adikku satu-satunya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang ada di pihakku? Puncak resah itu datang pada minggu yang terang. Aji pamit main golf. Aku dan Sinta beberes rumah. Aku mengumpulkan cucian. Termasuk setelan jas yang Aji pakai semalam, katanya bertemu investor. Seperti biasa, kubongkar saku-sakunya sebelum masuk mesin. Jemariku menyentuh benda kecil, keras. Kutarik keluar. Anting perak berbentuk hati. Batu sirkon kecil berkilau, murahan tapi menyala. Jantungku seperti berhenti sebentar. Itu bukan punyaku. Gayanya terlalu mencolok, terlalu remaja. Perhiasanku sederhana. Rapi. Minimalis. Aku membeku di ruang cuci. Anting itu tergeletak di telapak. Seperti bara. Membakar. Ini milik siapa? Pertanyaan itu berputar seperti angin puting beliung. Semua prasangka yang kutekan meletup naik. Tak bisa lagi kutahan. "Mbak Hana, butuh bantuan?" Sinta muncul membawa keranjang cucian. Matanya langsung menangkap anting di tanganku. Aku tak sanggup bicara. Kusalurkan jawab lewat tatapan. Air mataku memanas. Sinta sempat terkejut, lalu wajahnya cepat tenang. "Ya ampun, Mbak, jangan-jangan itu punya kliennya Mas Aji." Suaranya ringan, cepat, meyakinkan. "Kemarin Mas Aji cerita mau kerja sama-sama toko perhiasan imitasi. Mungkin ini sampel," jatuh ke saku. Penjelasan yang terdengar, rapi, logis. Tapi hatiku berontak. Sore hari, Aji pulang. Wajahnya cerah setelah seharian di lapangan. Aku menunggunya di ruang keluarga. Setelah mandi, ia duduk santai. Aku mendekat. Tanpa basa-basi, kutunjukkan anting itu di telapak terbuka. Senyumnya lenyap sekejap, hanya sekejap. Lalu ia menguasai wajahnya. "Ini apa?" tanyanya. Harusnya aku yang bertanya. Suaraku berusaha stabil. "Ketaluan di saku jasmu." Ia terkekeh pendek. Tawa yang serak, palsu. "Oh ini, hadiah buat rekan. Barusan lahiran anak perempuan."
Kebetulan sekalian beli kado. Katanya. Mungkin jatuh satu ke saku. Alasan yang sama. Hampir kata per kata dengan milik Sinta. Kebetulan yang terlalu mulus. Saat ketegangan menggantung, Sinta muncul dari dapur membawa teh dan camilan. Sudah pulang, Mas? Gimana golfnya? Nada ceria. Ia melirik anting di tanganku. Loh, ketemu toh. Tadi Mbak sempat panik. Sinta menepuk bahuku pelan. Mbak, jangan negatif dulu. Kasihan Mas Aji baru pulang sudah dicurigai. Aku menatap Sinta. Lalu Aji. Mereka tampak kompak. Terlalu kompak. Malam itu, aku membiarkan topik anting menguap. Tapi serpihan curiga sudah tertancap. Dalam. Dan, anehnya, bukan hanya untuk Aji. Ada kilat aneh di mata Sinta saat ia membelaku. Ada sesuatu yang sumbang. Sulit kujelaskan. Sejak kejadian itu, Aji bukannya membaik. Justru kian menjadi. Ia mungkin merasa menang. Ia mulai mudah marah. Bentak hal remeh. Masakanku yang agak asin jadi bahan olok-olok. Pakaian kerjaku dibilang, nggak pantas. Kata-katanya menghantam percaya diriku, sedikit demi sedikit. Rumah yang mestinya jadi pelukan, berubah jadi ladang ranjau. Aku belajar berjalan pelan. Menebak-nebak di mana ia akan meledak lagi. Di sudut, Sinta memandangku iba. Aji membanting pintu kamar. Sinta menghampiri. Mengusap punggungku. Sabar ya, Mbak, bisiknya. Mantra yang sama. Malam-malam berikutnya, mantra itu diulang. Lagi, dan lagi. Sebelum kisah ini mengalir, ayo tulis dulu dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan bunyikan lonceng, biar channel ini terus hidup dan bisa menghadirkan cerita-cerita yang lebih dalam, lebih menyentuh. Malam-malam buruk itu tak berhenti di kata-kata. Pelan, lalu kasar, kemudian menyakitkan. Awalnya hanya senggolan di lorong. Bahu bertemu bahu. Lihat jalanmu, gerutunya. Lalu dorongan kecil saat aku salah menaruh sendok. Bikin kesel aja. Sampai akhirnya, meledak. Semua bermula dari angka di layar ponsel. Rekening bersama kami. Bonus tahunanku lenyap sebagian besar. Tanpa kabar. Tanpa izin. Uang yang kusiapkan untuk merenovasi kamar orang tuaku. Aku menunggu Aji pulang. Nafasku sudah pendek sejak sore. Ji, uang ini, kemana? Tanyaku pelan. Kutunjukkan mutasi. Nominalnya besar. Sunyi sesaat. Lalu wajahnya mengeras. Modal. Bisnis. Uang kita itu. Suaranya naik setingkat. Uang kita? Iya. Tapi setidaknya bilang. Bicarakan. Suaraku gemetar. Aku tak ingin bertengkar. Aku hanya minta diberitahu. Bicara? Kamu pikir kamu siapa? Ia mendekat. Tatapannya menusuk. Kamu merasa hebat karena gajimu besar? Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Tangannya mencengkeram lenganku. Kuku-kukunya menancap. Lepaskan, sakit. Pintaku. Ia malah mendorongku. Punggungku menghantam dinding. Kepalaku berdentum. Dunia berputar sekejap. Lalu hening, kecuali dengus nafasnya yang berat. Ia pergi meninggalkan pintu yang bergetar. Aku melorot ke lantai. Dingin merayap dari ubin. Di ambang kamar, Sinta muncul. Wajahnya pucat. Ia berlari, memapahku ke sofa. Tangannya bergetar saat mengoleskan salep ke memarku. Mbak, ini sudah kelewatan. Suaranya serak. Matanya basah. Untuk pertama kali, ia tak bilang, sabar. Ia menggenggam tanganku erat sekali. Mbak berhak bahagia. Mbak berhak aman. Kata, cerai, lahir di malam itu, berbisik di telingaku. Sinta yang mengucapkannya, hati-hati, tapi mantap. Aku diam. Kata itu bergema. Menakutkan, namun seperti pintu keluar di ujung lorong gelap. Hari-hari setelahnya, Aji justru manis dengan cara yang membuat mual. Selamat pagi.
Kamu cantik hari ini. Ia menyuguhkan sarapan. Senyum yang tak menyentuh mata. Seolah-olah semalam tak ada apa-apa. Seolah-olah aku akan lupa. Sementara di balik semua itu, aku berjalan seperti bayangan. Pergi kerja. Pulang. Mengunci diri di kamar mandi dan menangis tanpa suara. Sinta jadi jangkar kecilku. Ia menemaniku menata napas. Mbak, dengerin aku, ujarnya suatu sore. Ia merogoh dompet. Mengeluarkan selembar kartu nama yang tebal. Putih, bersih, tegas. Kalau Mbak siap, ini rutenya. Temanku bilang dia pengacara yang paling galak kalau urusan bagi harta. Namanya Pak Handoko. Kertas kecil itu berat di telapak tanganku. Terasa seperti logam. Bukan kertas. Aku menatap namanya. Menelan ludah. Antara takut dan lega. Aku mengangguk pelan. Malam itu aku tak langsung menelepon. Aku hanya menyelipkan kartu di buku harian. Kututup halaman. Lama, kutahan. Tapi di dada, sesuatu bergeser. Keputusan yang diam-diam tumbuh. Beberapa hari kemudian, ketika memar di lengan mulai menguning, aku menekan nomor di kartu itu. Suara pria paruh baya menyahut. Tenang. Terukur. Aku menceritakan dari awal, aroma asing, anting, uang bersama, dorongan ke dinding, ancaman-ancaman halus. Di ujung sana, ia tak banyak menyela. Hanya sesekali mengangguk lewat kata, "Saya paham." Kita mulai dari yang bisa kita pegang, katanya. Dokumen kepemilikan rumah, mobil, rekening, slip gaji, apapun yang menunjukkan aliran dana. Kumpulkan, rapikan. Jangan simpan di rumah kalau tak aman. Aku mengiyakan. Tugasnya jelas. Dan, Bu Hana, suaranya menurun, hangat. Kekuatan ibu bukan cuma di kertas. Pengalaman ibu juga bukti. Tapi mari kita bangun pondasi yang tak mudah ditendang. Sejak itu, aku hidup seperti mata-mata di rumah sendiri. Kutunggu saat Aji keluar. Kubuka laci. Kukuak map. Kufoto dokumen. Kuberi nama file yang rapi. Sinta sering mengalihkan Aji, ajak ngobrol di teras, belanja sebentar, atau menawarkan ambil paket. Memberiku jendela kecil untuk menyusup ke ruang kerja. Setiap kali aku goyah, Sinta menatapku mantap. "Ini demi keselamatan Mbak," bisiknya. "Jangan mundur." Satu persatu bukti terkumpul. Map transparan penuh salinan. Flash disk terisi padat. Setiap lembar kertas seperti batu bata untuk dinding baru yang sedang kubangun. Aku menyerahkannya kepada Pak Handoko di sebuah kantor tinggi berkilap. Dinding kaca. Pemandangan kota. Tanganku dingin saat menaruh map. "Bagus," katanya setelah memeriksa cepat. "Posisi ibu kuat." Ia menatapku tidak sebagai korban, tetapi sebagai orang yang siap bertarung. "Jika ibu siap, kita ajukan gugatan. Tidak perlu menunda." Dalam perjalanan pulang, hujan tipis membasahi kaca mobil. Wiper bergerak pelan. Di kepalaku, ada suara yang dulu kukira tak mungkin kuucapkan. Malam itu, di ruang keluarga yang sering jadi saksi pertengkaran, aku memanggil Aji. "Ji," kataku. "Tenang. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Aku menyiapkan diriku untuk badai. Untuk piring pecah. Untuk makian. Yang datang, justru tawa. Tawa panjang. Meledak. Memantul di dinding. Akhirnya si penakut ini berani juga," katanya di sela-sela tawanya. Wajahnya dingin setelahnya. "Silakan. Tapi siaplah menanggung akibatnya." Dingin menjalari tulangku. Bukan karena takut. Lebih kepada firasat. Ia terlalu percaya diri. Seolah sudah menyiapkan sesuatu. Seolah menunggu saat ini. Malam-malam berikutnya, sikapnya berubah aneh. Terlalu sopan. Terlalu manis. Membawakan sarapan. Memuji di depan Sinta. Teater. Aku tahu. Dan teater itu mencapai puncaknya suatu malam, ketika ia sengaja, terpeleset,
Sebuah map tebal jatuh di kakiku. Salinan dokumen-dokumenku berhamburan. Sertifikat, rekening, investasi. Ia membungkuk. Bukan untuk merapikan. Hanya untuk berbisik di telingaku. Semua ini, desisnya, sebentar lagi punya nama baru. Aku tercekat. Apa yang ia pegang? Kartu apa yang ia sembunyikan? Pertanyaan itu tinggal di dadaku, seperti duri halus yang tak terlihat, tapi terasa setiap kali aku menarik napas. 5 hari menuju sidang pertama. 5 hari yang terasa seperti hitungan mundur. Bukan ke kebebasan, melainkan ke sesuatu yang mengancam. Aku tak tahu apa. Hanya firasat. Pagi itu kepalaku berat. Perut mual. Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena cemas yang menumpuk. Menjelang makan siang, layar komputer berbayang. Huruf-huruf menari. Aku menyerah. Kumulai mobil. Pulang. Kukabari Sinta. Aku duluan ya. Pusing. Balasnya cepat. Hati-hati, Mbak. Mau ku beli makanan? Kutolak. Aku hanya ingin gelap, kasur, dan diam. Aji tak membalas pesanku. Biasa. Tak penting baginya aku sedang kemana. Langit mengumpulkan mendung saat mobilku memasuki kompleks. Garasi kosong. Mobil Aji tak ada. Bagus, pikirku. Aku bisa langsung tidur. Rumah sepi. Tirai tertutup. Cahaya siang masuk samar. Aku menaiki tangga pelan. Nafas pendek. Setiap anak tangga terasa jauh. Pintu kamar, sedikit terbuka. Aku biasanya menutupnya rapat. Dari celah tipis itu, suara. Desis napas. Tawa kecil yang dibuat-buat. Suara lelaki, yang sangat kukenal. Suara Aji. Jantungku mengetuk rusuk. Mungkin telepon? Mungkin video? Aku menahan napas. Lalu ada suara perempuan. Lembut, manja, bukan suaraku. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang. Kudorong pelan. Engsel berderit. Mereka tak sadar. Cahaya remang menampilkan ranjang yang tak asing. Spray kusut. Bantal bergeser. 2 tubuh. Tertidur. Lengan Aji melingkari seseorang. Punggung perempuan itu menghadapku. Rambutnya hitam, panjang, menutupi bantal. Ia berguling pelan. Wajahnya tampak. Waktu berhenti. Dunia menyempit. Yang tertinggal hanya wajah itu. Wajah yang setiap hari duduk di meja makanku. Wajah yang menyeduh teh untukku. Wajah yang berbisik, sabar ya, Mbak. Sinta. Aku berdiri di ambang. Tak ada suara selain detak jantung, keras, tak teratur. Rasa sakit datang seperti ombak. Mengempas. Membanting. Namun anehnya, aku tidak jatuh. Rasa itu membakar sesuatu di dalam. Menguapkan air mata. Menyisakan amarah yang dingin. Jernih. Kutarik ponsel. Kubuka kamera. Rekam. Lensa menjadi mataku, yang tak goyah, tak bergetar. Kurekam wajah Aji yang terlelap. Kurekam wajah Sinta yang damai dalam pelukannya. Kurekam pakaian yang berserak di lantai. 2 gelas dinakas. Detil-detil kecil yang bicara lebih lantang dari debat apapun. Setiap detik terasa seperti sayatan, tapi kupaksa tetap stabil. Cukup. Video kusimpan. Kutarik tirai jendela, kasar. Cahaya siang menyambar masuk. Aji menggeliat. Sayang, tirainya, gumamnya setengah sadar. Aku berdiri di ujung ranjang. Tenang. Tegar. Menunggu. Matanya terbuka. Menatapku. Ketakutan menggantikan kantuk. Ia mendorong Sinta bangun. Adikku menatapku, lalu menunduk, meraih selimut. Mbak Hana, suaranya tercekat. Selamat siang, ucapku datar. Semoga tidurnya nyenyak, di ranjangku. Aji meraih celana. Ia mencoba bicara. Ini, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalimat yang paling konyol di dunia. Aku tertawa pendek. Kering.
Tak perlu jelaskan. Kalian cukup pergi. Sekarang. 5 menit. Sinta menangis. Mencoba menyentuhku. Ku tepis. Jangan sentuh aku. Aku turun ke bawah. Kubuang sisa gemetar di anak tangga terakhir. Kubuka pintu depan lebar-lebar. 5 menit kemudian, mereka melintas di hadapanku. Wajah Aji menegang, angsuran arogan kembali, tapi matanya pecah. Sinta sembab. Aku berdiri seperti batu. Ke rumah ayah dan ibu. Sekarang, kataku pada Sinta. Jelaskan perbuatanmu. Ia pucat. Tapi aku tak memberi pilihan. 1 jam kemudian, aku melangkah ke rumah orang tuaku. Pintu terbuka. Di ruang tamu, adegan sandiwara. Sinta menangis di pelukan ibu. Ayah gelisah. Hana, apa ini? Sinta bilang kamu salah paham. Suara ayah bergetar bingung. Sinta menoleh padaku. Mata merah. Mbak, maaf, aku. Daripada berdebat, potongku. Kutarik ponsel. Ayah, ibu, lihat sendiri. Kutekan tombol putar. Ruang tamu sunyi. Hanya napas kami yang terdengar. Lalu suara dari ponsel mengisi udara. Gambar kamar. Spray. Wajah Aji. Wajah Sinta. Detik demi detik yang memaku kami di tempat. Ibu menutup mulutnya. Ayah memerah. Ketika video selesai, ayah meletakkan cangkir dengan hentakan. Ia berdiri. Langkahnya berat menuju Sinta. Tamparan mendarat. Suaranya pecah. Anak tak tahu diuntung. Ayah menggelegar. Kakakmu menampungmu. Ini balasanmu? Sinta memegangi pipi. Tangisnya pecah, kali ini tanpa kepura-puraan. Ibu beranjak ke arahku, bukan ke Sinta. Ia memelukku erat. Maafkan kami, nak, kami bersamamu, bisiknya sambil bergetar. Dalam pelukan itu, aku merasakan sesuatu yang hilang kembali, punggung yang bisa kusandari. Ayah berdiri tegak di samping. Kamu tak sendiri, katanya tegas. Kita selesaikan ini. Malam itu rumah orang tuaku berubah jadi markas. Sinta diusir, tasnya dilempar ke teras. Ayah menutup pintu. Terkunci. Kami bertiga duduk sampai larut. Bukan untuk meratap, untuk menyusun langkah. Di tengah hening yang rapat, ayah tiba-tiba berdiri. Ayah sudah siapkan sesuatu, katanya. Ia menghilang ke ruang kerja, lalu kembali membawa map coklat tua. Map itu diletakkan di hadapanku. Tali pengikatnya kubuka. Di dalamnya, akta hibah rumah. Dibuat 3 bulan sebelum pernikahanku. Dan di bawahnya, sebuah lembar perjanjian. Pranikah. Aku menatap ayah. Nafasku tercekat. Bacalah, ucapnya pelan. Ini tamengmu. Dan pedangmu. Tanganku bergetar saat membaca baris-baris itu. Perjanjian pranikah. Kata-kata yang dulu kuanggap dingin, kini terasa hangat, melindungi. Di pasal yang ditunjuk ayah, kalimatnya tegas. Jika terjadi perceraian karena perselingkuhan pihak kedua, hak atas harta bersama gugur. Ditambah 1 ayat yang lebih tajam. Aset bernilai yang pernah kuberikan, wajib dikembalikan. Mobil, jam tangan mahal, modal usaha. Semua tercatat. Aku menatap ayah. Mata kami bertemu. Ada penyesalan kecil di situ, karena dulu sempat kami berdebat soal pranikah. Tapi di atas semua, ada sayang yang tak berubah. Ayah tak bisa menyelamatkan hatimu, ucapnya lirih. Tapi ayah menyiapkan payung untuk badai ini. Ibu mengusap punggungku. Diam, namun cukup. Aku menarik napas panjang. Ada rasa sakit, ya. Tapi rasa takut, pelan-pelan mundur. Keesokan pagi, aku menelepon Pak Handoko. Suaraku mantap. Pak, saya punya 2 hal. Akta hibah rumah. Dan perjanjian pranikah, asli, dengan saksi ayah. Senyap sesaat di ujung sana, lalu nada suaranya berubah. Lebih hidup. Baik sekali,
Bu Hana, ini mengubah peta. Boleh saya lihat dokumennya hari ini juga? Tentu. Aku membawa map coklat itu. Kami duduk berhadapan di ruang rapat kaca. Ia memeriksa satu persatu. Metrai. Tanda tangan. Tanggal. Sah. Ia menutup map. Strategi kita sederhana. Kita tegakkan apa yang sudah Anda dan keluarga siapkan. Aku tak hanya ingin lepas, kataku. Tenang. Aku ingin setiap pasal ditegakkan. Ia mengangguk. Kita minta putus cepat. Tanpa tawar-menawar. Dan, kembalikan aset bergerak. Ada kilat keyakinan di matanya. Siap. Hari persidangan pun tiba. Pagi yang terang. Langit bersih seperti lembar baru. Aku berjalan diapit ayah dan ibu. Langkah kami serempak. Di koridor, Pak Handoko berdiri menunggu. Senyumnya tipis. Semua siap. Aku mengangguk. Napasku stabil. Bukan karena aku kebal, tetapi karena aku tak lagi sendirian. Mereka datang. Aji dan Sinta. Berjalan berdampingan. Tak lagi sembunyi. Aji berkemeja batik yang dulu, ironisnya, aku yang membelikan. Dagunya terangkat. Senyum tipis yang meremehkan. Sinta berdandan lebih tebal dari biasanya. Ada kelelahan di balik bedaknya. Di sisi mereka, seorang pengacara muda melangkah percaya diri. Saat berpapasan, Aji berbisik cukup keras. Siapkan pidato perpisahan untuk rumahmu. Ayah maju setengah langkah. Tatapannya tajam. Aji mundur setipis kuku. Kami masuk ke ruang sidang. Hakim, seorang perempuan paruh baya, masuk. Palu diketuk. Suaranya bersih. Tegas. Pengacara Aji berdiri lebih dulu. Ia memutar kata-kata dengan rapih. Pernikahan yang harus diakhiri, namun keadilan harus dijaga, kontribusi klien kami tak ternilai. Pada akhirnya, tuntutannya jelas. Bagi rata. 50-50. Rumah, kendaraan, aset lain. Aji duduk tegap. Sesekali mengangguk. Sesekali melirikku, seperti menantang. Aku diam. Kutarik napas. Kuhitung 3 detik. Kulepas pelan. Giliran Pak Handoko. Ia tidak tergesa. Langkahnya tenang. Yang mulia, suaranya dalam, jernih. Lukisan indah barusan sayangnya bukan kenyataan. Kenyataannya, gelap. Ada kekerasan. Ada pengkhianatan. Namun kita tak akan berdebat panjang. Kami membawa hal yang lebih sederhana daripada kata-kata. Ia memberi isyarat. Panitera menerima set berkas. 1 untuk hakim. 1 untuk pihak lawan. Bukti pertama, katanya. Akta hibah properti di Jalan Akasia. Ditandatangani dan disahkan 3 bulan sebelum pernikahan. Pengacara Aji berdiri cepat. Keberatan. Properti itu dibeli dalam masa. Hakim mengangkat telapak tangan. Keberatan ditolak. Dokumen jelas. Hibah murni. Bukan harta bersama. Suara palu pelan, tapi menggema. Aku melihat rahang Aji mengeras. Senyumnya retak. Bukti kedua, lanjut Pak Handoko. Ia menarik napas. Meletakkan selembar dokumen di atas meja. Perjanjian pranikah. Ditandatangani kedua pihak. Dilegalisir. Pasal 4 mengatur akibat hukum jika terjadi perselingkuhan yang dapat dibuktikan. Salinan didorong ke hadapan Aji. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas. Mata Sinta memburu-buru membaca, lalu menunduk. Pengacara muda di samping mereka kehilangan kata. Tidak sah, ia mencoba. Hakim menatapnya datar. Anda punya bukti paksaan? Sun. Ia menelan ludah. Tidak, Yang Mulia. Pak Handoko menundukkan kepala sejenak. Dengan 2 dokumen ini, tuntutan pembagian harta bersama tidak relevan. Namun, agar jelas, kami akan ajukan bukti terakhir. Kami paham pihak tergugat akan menyangkal perselingkuhan. Ia menoleh padaku.
Aku mengangguk. Datarku kembali. Maaf, Yang Mulia, lanjutnya. Kami perlu mematikan ruang untuk dusta. Izinkan kami menayangkan satu rekaman singkat. Panitera bergerak. Layar putih turun dari langit-langit. Lampu diredupkan. Bunyi kipas proyektor mengisi ruang. Udara menegang. Aji merapatkan bibir. Sinta menggenggam jemarinya sendiri sampai buku-bukunya memutih. Aku menautkan tangan di pangkuan. Ayah duduk tegak di belakang. Ibu menarik napas pelan, kurasakan dari jauh. Cahaya pertama menyala di layar. Bingkai kamar yang kukenal. Ranjang dengan spray kusut. Nakas. 2 gelas. Ruang sidang menjadi setenang gereja. Dan sebelum gambar wajah-wajah itu muncul, di kepalaku ada jeda kecil. Jeda yang terasa seperti selamanya. Lalu, rekaman pun mulai berjalan. Gambar pertama berhenti di spray kusut. Lalu, wajah mereka. Aji, Sinta, tertidur. Tanpa sehelai pun menutupi kesalahan. Nafas mereka terekam. Desah kecil yang memalukan itu terdengar jelas. Ruang sidang menahan suara. Ada desis tertahan di bangku pengunjung. Ibu memalingkan wajah setengah. Ayah menatap lurus, rahang terkunci. Aku menahan napas. Hanya sebentar. Cukup untuk melewati 1 menit paling panjang dalam hidupku. Layar gelap. Lampu dinyalakan kembali. Tak ada yang bersuara. Pak Handoko tidak berpidato. Ia hanya melangkah kembali ke podium. Yang Mulia, katanya tenang. Bukti visual sudah cukup. Kami mohon pengadilan menegakkan isi pranikah dan menolak seluruh tuntutan pembagian harta dari pihak tergugat. Kami juga memohon pengembalian aset bergerak yang dibeli dengan dana penggugat. Sun. Pengacara muda di seberang membuka mulut. Menutup lagi. Aji membeku. Sinta menunduk, bahunya berguncang. Hakim menatap kami satu persatu. Lama. Dalam. Lalu ia membetulkan posisi duduk. Suaranya ketika berbicara, tegas, bersih, final. Setelah memeriksa seluruh dokumen, mendengar keterangan, dan menilai bukti rekaman, ujarnya, pengadilan memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat sepenuhnya. Perkawinan antara Ibu Hana dan Tuan Aji putus sejak putusan ini dibacakan. Jantungku mengendur. Bukan karena benci yang menang, tapi karena beban yang jatuh dari bahu. 2. Menolak seluruh tuntutan pembagian harta bersama dari pihak tergugat. Properti di Jalan Akasia sah milik penggugat berdasarkan akta hibah sebelum pernikahan. 3. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan 1 unit kendaraan, serta seluruh aset bergerak yang dibuktikan dibeli dengan dana penggugat, selambat-lambatnya 7 hari. 4. Memerintahkan tergugat untuk meninggalkan kediaman penggugat dalam 2 kali 24 jam. Palu diketuk. Sekali. 2. 3. Suaranya tidak keras. Tapi retaknya menjalar ke segala arah. Ke senyum Aji. Ke topeng Sinta. Ke semua sandiwara yang mereka bangun. Ibu meneteskan air mata pelan. Ayah menepuk punggungku sekali. Aku mengangguk kecil. Napasku panjang. Teratur. Rasanya seperti baru menyeberang sungai deras. Kakiku masih basah. Tapi seberangnya nyata. Sidang bubar. Kursi bergerit. Orang-orang bergerak. Pak Handoko menyalami ayah, menunduk hormat pada ibu, lalu menatapku. Selesai, Bu. Aku mengucapkan terima kasih. Kata sederhana, tapi di dalamnya ada banyak hal. Syukur, lega. Di koridor, Aji melepaskan lengan Sinta dengan kasar. Topengnya sudah tak menempel. Ini semua gara-gara kamu. Hardiknya, tak peduli orang lewat. Kalau kamu tidak bodoh tanda tangan pranikah. Sinta membalas. Suaranya serak, mata merah. Dari awal kamu hanya mau hartanya. Sekarang apa? Kosong. Diam. Aji mencakarku lewat tatapan. Kamu pikir kamu menang?
Ia melangkah mendekat. Ayah maju setengah langkah. Aji berhenti. Langkahnya surut sekecil kuku. Ambil pelajaran, nak, kata ayah datar. Mulutmu sudah cukup merusak. Sinta menoleh ke kami. Tiba-tiba ia berlari kecil ke arah ayah. Berlutut. Ayah, maafkan Sinta. Suaranya patah. Ibu menahan napas. Ayah memejam, hanya sedetik. Lalu membuka mata. Dingin. Tegas. Pintu rumah kami tertutup untukmu sampai kamu belajar menjaga kehormatan keluargamu sendiri. Kalimat itu seperti pagar yang berdiri dalam sekali hentakan. Sinta menunduk. Ia menangis tanpa suara. Aji menariknya berdiri. Mereka pergi. Tak menoleh. Di luar gedung, matahari Jakarta menggantung tajam. Asap tipis melayang dari deret kendaraan. Orang-orang berlalu. Hidup tak berhenti karena satu putusan. Tapi untukku, dunia baru saja berubah garis. Aku, ayah, ibu, dan Pak Handoko berdiri sebentar di bawah atap beton. Mengatur napas. Setelah ini administratif, kata Pak Handoko. Kita tulis berita acara penyerahan mobil, surat peringatan pengosongan kediaman, dan jika perlu, eksekusi pengadilan. Aku mengangguk. Saya akan ikuti. Ia menatapku, memastikan. Dan, jaga diri. Biasanya setelah kalah, pihak sana suka bertingkah. Bila ada intimidasi, dokumentasikan. Hubungi saya. Jangan sendiri. Kami berpamitan. Ayah menggamit lenganku. Pulang dulu. Makan yang enak. Tubuhmu perlu diisi. Ibu tersenyum kecil. Hari ini kita rebus sup favoritmu. Aku tertawa tipis. Tawa yang baru. Ringan. Aku belum bahagia. Belum. Tapi aku tidak lagi tenggelam. Sore itu di rumah orang tua, aroma sup mengepul. Suara panci. Bunyi sendok bertemu mangkuk. Bukan pesta. Hanya makan biasa. Tapi hangatnya menembus dada. Setelah makan, ayah membuka map. Ini daftar aset bergerak, katanya. Kita rapi. Biar besok tidak ada yang tercecer. Kami menyusun satu persatu. Mobil, jam tangan, transfer modal, bukti, tanda terima, diberi nomor, ditaruh di folder berbeda, rapi, sederhana, tertib. Malam turun, kota menyala. Aku duduk di teras belakang. Ibu menyuguhkan teh. Ayah memeriksa tanaman. Angin membawa bau tanah basah. Aku memejamkan mata sebentar. Di kelopak, sisa-sisa wajah Aji dan Sinta masih lewat. Tak bisa tidak. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, ada palu hakim yang mengetuk. Ada tangan ayah di pundakku. Ada tarikan napas ibu di sisiku. Ada map coklat tua di atas meja. Aku menghela pelan. Besok, hari baru lagi, ada administrasi. Ada pengembalian. Ada pintu-pintu yang harus ditutup. Dan entah kapan, akan ada pintu yang kubuka. Bukan untuk mereka. Untuk diriku sendiri. Untuk masa depan yang mungkin masih malu-malu mendekat, tapi sudah berdiri di ujung halaman. Dan malam itu, sebelum masuk ke kamar, ponselku bergetar. Satu pesan pendek dari nomor tak disimpan. Kalimatnya singkat. Nada suaranya terasa familiar, terlalu familiar. Pesan itu berbunyi, jangan senang dulu, kau pikir selesai? Hanya itu. Tanpa nama. Tanpa emotikon. Dingin. Aku menatap layar beberapa detik. Lalu menghapusnya. Pak Handoko sudah mengingatkan. Intimidasi kecil. Tarik napas. Simpan sunyi. Esok paginya, urusan administratif berjalan seperti rambu jalan. Lurus, jelas, pasti. Surat pengembalian kendaraan ditandatangani. Peringatan pengosongan rumah dikirim. Semua dengan stempel, tanggal, tanda terima. Rapi, seperti jahitan yang menutup luka. Siang hari, kami kembali ke pengadilan untuk mengambil salinan resmi putusan.
Di pelataran parkir yang memantulkan panas, aku melihat mereka lagi. Aji, Sinta, berdiri di bawah bayangan tiang. Tanpa pengacara, tanpa senyum. Ledakan itu terjadi begitu saja. Semua hancur gara-gara kamu. Aji menunjuk wajah Sinta. Suaranya pecah, tak peduli ada orang lalu lalang. Kalau kamu tidak sebodoh itu, kalau kamu tidak tertidur, kalau kamu tidak rakus. Sinta menjawab, air mata mengalir tanpa riasan yang bisa menahan. Kamu yang tanda tangan pranikah tanpa baca. Kamu pikir aku alat? Kamu pikir aku kebal malu? Mereka saling lempar racun. Kata-kata jadi belati. Orang-orang menoleh. Ada yang berbisik. Ada yang menggeleng. Pemandangan yang getir. Menyedihkan. Tapi juga memuaskan, entah bagaimana. Sebuah sandiwara yang menutup tirai sendiri. Sinta tiba-tiba menoleh ke arah kami. Berlari. Berlutut di kaki ayah. Ayah, maafkan Sinta, tolong. Sinta pulang, suaranya parau, pecah di ujung-ujungnya. Ayah menatap lama. Bukan marah yang tampak, melainkan kekecewaan yang dalam. Rumah kami bukan tempatmu sekarang, kata ayah pelan, tapi mantap. Pintu kembali ada kalau kau bisa menjaga kehormatan keluargamu dan dirimu. Sampai saat itu, jangan panggil kami ayah ibu. Kata-kata itu menancap seperti palu yang terakhir. Sinta terkulai. Aji menarik lengannya kasar. Mereka pergi, terpental ke panas siang Jakarta, bayangannya patah-patah di aspal. Aku tidak mengejar. Tidak menoleh. Sudah cukup. 1 tahun berlalu. Waktu, rupanya, benar-benar punya cara merapikan puing. Aku menjual rumah lama. Aku tak lagi kuat tinggal di lorong yang menyimpan gema pertengkaran. Kuhidupkan bab baru, sebuah apartemen di pusat kota. Jendela kaca lebar. Langit yang dekat. Malam-malam sunyi yang terasa aman. Karierku melesat. Bukan karena aku ingin membuktikan apapun, aku hanya akhirnya bisa fokus. Proyek besar datang. Tim kecilku tumbuh. Aku kembali menjadi Hana yang dulu ku kenal. Pekerja keras, tertawa ringan, pulang dengan langkah yang tak lagi menahan napas. Ayah dan ibu jadi pelabuhan. Hampir tiap akhir pekan, kami makan bersama. Ibu mencoba resep. Aku cuci piring. Ayah bercerita soal kebun, soal mawar yang akhirnya berbunga setelah pindah pot. Kami tertawa atas hal-hal kecil. Bahagia ternyata tidak selalu megah. Kadang, ia duduk diam di meja makan, menyeruput teh, dan berkata, "Terima kasih ya, hari ini baik." Tentang Aji dan Sinta, aku tidak mencari kabar. Tapi kabar selalu punya kaki. Ia mengetuk lewat saudara jauh, lewat tetangga yang kebetulan bertemu, lewat obrolan arisan. Aji kabarnya jadi sopir taksi online. Mobilnya sewaan. Katanya dipecat setelah skandal rumah tangga kami bergaung sampai kantor. Sinta, kerja di warung makan dekat pasar. Tinggal di kamar kos sempit di belakang. Bertengkar hampir setiap malam. Semuanya terdengar seperti cerita dari kota lain. Dari waktu yang lain. Aku mendengarnya tanpa rasa. Tidak puas. Tidak iba. Hanya hampa. Mereka bukan lagi bagian dari narasiku. 2 tahun kemudian, aku melompat lebih jauh. Kutinggalkan perusahaan multinasional. Kudirikan perusahaan konsultan kecil, punyaku sendiri. Menjadi nahoda rasanya berbeda. Ada cemas yang sehat. Ada bangga yang jujur. Aku merekrut orang-orang yang kupercaya. Banyak perempuan hebat di sana. Kami saling menjaga, saling dorong. Kami bekerja dengan standar, tapi juga dengan hati. Dan di tengah arus pekerjaan, cinta mengetuk, pelan, tidak dramatis, tidak berteriak. Namanya Bima. Seorang arsitek. Kami dipertemukan oleh proyek. Ia pendiam. Tapi cara ia mendengar, menenangkan. Ia tidak merayuku dengan kata besar. Ia menunjukkan lewat hal-hal kecil. Menarikan kursi, menutup rapat payung di pintu, mengingat seleraku pada kopi.
Ia tahu lukaku. Suatu malam, kuceritakan semuanya, dari anting murahan sampai palu hakim. Ia tidak memotong, tidak menghakimi. Setelah aku selesai, ia hanya berkata, "Kamu kuat. Terima kasih sudah mempercayai aku dengan ceritamu." Aku tahu, sejak itu, cinta bisa tidak bising. Cinta bisa sederhana, tapi teguh. 5 tahun sejak palu diketok. Kami merayakan ulang tahun ayah yang ke-65 di taman belakang rumah baruku. Lampu-lampu kecil menggantung. Ibu memasak. Bima memanggang. Tawa kami naik turun seperti nyanyian jangkrik. Bahagia terasa dekat, hangat, bisa disentuh. Ayah menepuk pundakku. "Melihatmu tersenyum lagi," katanya, "hadiah terbaik di usia ini." Malamnya, kami pulang. Di perjalanan, kami berhenti di hotel untuk mengambil kue pesanan. Bima turun. Aku menunggu di mobil, membalas email. Seorang petugas parkir berseragam biru lusuh menghampiri saat Bima kembali. "Terima kasih, Pak." Suaranya serak, lelah. Aku mengangkat kepala. Lampu parkir menyirami wajahnya. Kurus, kusam. Matanya, aku kenal mata itu. Aji. Ia menunduk. Tak berani menatap lama. Saat lampu interior mobil menyala, pandang kami bersilangan sepersekian detik. Kaget. Malu. Lalu ia mengalihkan wajah, berjalan cepat ke pos jaga. Di sudut, di bangku semen yang retak, seorang perempuan duduk mengipasi anak kecil yang tertidur. Daster kusam. Mata kosong. Sinta. Mobil kami bergerak pelan melewati mereka. Aku diam. Bima menggenggam tanganku. Tak bertanya. Tak memaksa. Di antara denyut lampu kota, aku mengerti sesuatu. Kisahku dengan mereka sudah benar-benar selesai. Tidak perlu kalimat penutup yang indah. Tidak perlu balas dendam yang megah. Cukup, sunyi yang utuh. Malam itu, saat kepala menempel bantal, aku mengulang satu kalimat dalam hati. Aku bebas. Dan untuk pertama kali, kalimat itu tidak butuh bukti. Ia sudah menjadi napas. Pemirsa yang terhormat, jika kisah ini menyentuh hati dan membuat Anda berpikir, silakan berlangganan dan tinggalkan komentar. Setiap komentar dari Anda menjadi inspirasi bagi kami, dan setiap kata membuka jalan bagi kisah baru. Semoga Allah memberi kedamaian di hati Anda, keberkahan dalam keluarga, dan cahaya dalam perjalanan hidup Anda. Semoga setiap hari yang Anda jalani dipenuhi kebahagiaan, dan setiap kata yang Anda dengar membawa kebaikan.